Sebelum kita masuk ke pembahasan kerajaannya, kita perlu tahu sosok di baliknya. Cikal bakal kerajaan Demak tidak lepas dari sosok Raden Patah, putra raja terakhir Majapahit Prabu Brawijaya V dengan seorang putri Campak. Setelah lahir di Palembang dan sempat berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya, Raden Patah mendirikan pemukiman Muslim serta pesantren di wilayah Gelagah Wangi yang kelak menjadi pusat kekuatan Demak. Hingga pada akhirnya pada tahun 1478, Kerajaan Demak resmi berdiri sebagai Kesultanan Islam pertama di Tanah Jawa, dengan Raden Patah sebagai sultan pertamanya yang bergelar Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Keberhasilan wilayah kecil ini bertransformasi menjadi sebuah kerajaan besar didorong oleh dua faktor utama, yaitu melemahnya pengaruh Majapahit akibat konflik internal, serta adanya dukungan penuh dari Wali Songo yang melihat potensi Raden Patah dalam penyebaran Islam. Momentum berdirinya Demak ini sekaligus menandai transisi sejarah penting di Indonesia, yakni berakhirnya era kerajaan Hindu-Buddha dan dimulainya dominasi Kesultanan Islam di Tanah Jawa. Teman-teman, setelah kita tahu bagaimana kerajaan ini berdiri, sekarang kita akan melihat bagaimana cara hidup orang-orang di kerajaan Demak saat itu. Saya akan membaginya menjadi 3 aspek utama. Yang pertama, ada kehidupan politik. Secara politik, Demak adalah kerajaan teokrasi yang sangat dipengaruhi oleh kerajaan Islam. Pusat kekuasaan berada di tangan sultan. Namun, dalam mengambil keputusan penting, Sultan selalu bermusyawarah dengan para wali songo yang bertindak sebagai penasihat kerajaan. Selain itu, Demak memiliki sistem pertahanan laut yang sangat kuat untuk melindungi jalur perdagangan di utara Jawa dan ancaman asing, terutama Portugis. Yang kedua, ada kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Demak sangat kental dengan nilai-nilai religius. Disinilah terjadi akulturasi atau perpaduan budaya yang unik. Para wali songo menggunakan pendekatan budaya unik berdakwah, misalnya melalui kesenian wayang kulit dan gamelan yang liriknya diubah menjadi nilai-nilai Islam. Hal ini membuat masyarakat yang dulunya berpegang teguh tradisi Hindu dan Buddha bisa menerima Islam dengan damai tanpa merasa asing. Yang ketiga, ada kehidupan ekonomi. Demak tumbuh sebagai kerajaan maritim religius agraris. Yang pertama, menggunakan maritim. Karena letaknya di pesisir utara, Demak menjadi pelabuhan transito atau penghubung yang sangat ramai antara pedagang dari Malaka dan Maluku. Komoditas utamanya adalah beras, lilin, dan madu. 2. Dan mengapa agraris? Karena di sisi lain, daerah pedalaman Demak sangat subur, sehingga mereka menjadi penghasil beras terbesar di Jawa pada masa itu. Hasil pertanian inilah yang kemudian diekspor ke luar daerah melalui jalur laut. Teman-teman, sekarang kita masuk ke masa di mana Demak mencapai puncak kejayaannya, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546. Di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono, Demak tidak hanya menjadi kerajaan terkuat di Jawa, tapi juga menjadi pusat penyebaran Islam yang luar biasa. Ada 3 pencapaian besar yang membuat masa ini disebut masa kejayaan. Yang pertama, ada perluasan wilayah dan pengusiran penjajah. Sultan Trenggono berhasil memperluas kekuasaan hingga ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Salah satu momen paling bersejarah adalah saat ia mengutus Fathahillah untuk merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari pengaruh Portugis pada tahun 1527. Kemenangan ini kemudian mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang gemilang. Nah, yang kedua ada
kekuatan maritim yang ditakuti. Demak berhasil menguasai jalur perdagangan di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Semarang, Jepara, Tuban, dan Sendayu. Dengan armada laut yang sangat kuat, Demak menjadi pelindung bagi pedagang-pedagang Muslim di Nusantara dari monopoli bangsa Eropa. Dan yang terakhir, pusat dakwah Islam. Pada masa ini, hubungan antara pemerintah dan para wali songo sangat erat. Demak benar-benar menjadi ibu kota Islam di Jawa. Pembangunan sarana ibadah dan pendidikan sangat masif sehingga pengaruh Islam menyebar dengan cepat hingga ke pelosok-pelosok desa di pedalaman. Teman-teman, setelah mendengar betapa jaya Demak, mungkin muncul pertanyaan, kenapa kerajaan sekuat ini bisa runtuh? Makanya, kemunduran Demak dimulai tepat setelah wafatnya Sultan Trenggono, yaitu pada tahun 1546. Penyebab utamanya ialah 1. Perebutan tahta atau perang saudara. Setelah Sultan Trenggono wafat, terjadi kekosongan kekuasaan yang memicu konflik berdarah di dalam keluarga kerajaan. Terjadi perebutan tahta antara Sunan Prawoto yang merupakan putra Sultan Trenggono dengan Arya Pandangsang yang merupakan keponakan Sultan Trenggono. Arya Pandangsang merasa lebih berhak atas tahta karena ayahnya Pangeran Sekar Seda dibunuh oleh Sunan Prawoto. 2. Pindahnya pusat kekuasaan akibat konflik yang tak kunjung usai. Jaka Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggono yang berhasil memadamkan pemberontakan Arya Pandangsang dan memutuskan pemerintahan pusat kekuasaan bergeser dari pesisir Demak ke pedalaman Pajang. 3. Melemahnya ekonomi maritim karena fokus kerajaan teralihkan ke perang saudara. Kontrol terhadap pelabuhan dagang mulai kendor. Hal ini dimanfaatkan oleh kekuatan asing dan pedagang lain untuk mulai meninggalkan Demak sehingga pemasukan kerajaan menurun drastis. Teman-teman, setelah kita melihat bagaimana Demak berdiri hingga runtuh, mungkin ada yang bertanya, apakah Demak benar-benar baru atau ada hubungannya dengan kerajaan sebelumnya? Di sini saya akan menjelaskan relevansi kerajaan Demak dengan masa Hindu-Buddha yang bisa kita lihat dari 3 hal utama. Yang pertama, hubungan darah atau garis keturunan. Secara historis, kerajaan Demak bukan orang asing bagi kerajaan Hindu-Buddha. Pendirinya, Raden Patah, adalah putra dari Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir kerajaan Majapahit. Jadi secara silsilah, Demak adalah anak kandung atau kelanjutan dari tradisi kekuasaan Majapahit, namun dengan ideologi berbeda, yaitu beragama Islam. Yang kedua, transisi kekuasaan atau waris wilayah. Demak tidak menghancurkan peradaban lama, melainkan menggantikannya saat Majapahit mulai melemah akibat perang saudara atau perang Parekrip. Banyak wilayah bawahan Majapahit di pesisir utara yang perlahan-lahan beralih setia ke Demak. Ini membuktikan bahwa Demak adalah pewaris sah otoritas politik di tanah Jawa setelah masa Hindu-Buddha berakhir. Dan yang ketiga, ada akulturasi atau perpaduan budayanya. Demak sangat menghormati budaya Hindu-Buddha sebelumnya. Contohnya kita bisa lihat dari arsitektur Masjid Agung Demak. Atapnya yang berbentuk tumpang atau bisa disebut dengan meru adalah ciri khas bangunan suci Hindu. Para wali sengaja mempertahankan bentuk ini agar masyarakat yang masih beragama Hindu-Buddha tidak merasa asing dengan agama Islam yang baru masuk. Jadi relevansinya sangat kuat. Jika bisa diibaratkan, kerajaan Demak adalah jembatan yang membawa masyarakat Indonesia bertransisi dari era Hindu-Buddha
menuju era Islam tanpa menghilangkan seluruh identitas lokalnya. Teman-teman, saya akan memaparkan bukti-bukti nyata keberadaan kerajaan Demak yang masih bisa kita saksikan hingga hari ini. Peninggalan-peninggalan ini bukan sekedar benda mati, tapi berupa simbol kejayaan dan akulturasi budaya Indonesia di Jawa Tengah. Ada 6 peninggalan kerajaan Demak. 1. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini merupakan pusat peribadatan dan pusat penyebaran agama Islam oleh Wali Songo pada masa Raden Patah. Yang kedua, pintu Bledek. Ini merupakan pintu yang dipercaya dibuat oleh Ki Ageng Solo dengan ukiran khas perpaduan Jawa Islam yang konon mampu menangkal petir. Dan ketiga, makam Raja-Raja Demak. Ini merupakan kompleks makam yang menjadi bukti peristiwa terakhir Sultan-Sultan Demak, termasuk Raden Patah dan Sunan Prawoto. Yang keempat, situs kolam wudhu. Ini merupakan tempat pengambilan air wudhu bagi jamaah Masjid Agung Demak zaman dahulu yang dibuat bersamaan dengan berdirinya masjid. Yang kelima, Maksurah. Ini merupakan ruang khusus berbentuk persegi panjang berukir yang digunakan sebagai tempat sholat sultan atau raja. Dan terakhir, piring campak. Ini merupakan hiasan dinding berupa piring perselen dari campak yang menjadi hiasan khas di dinding Masjid Agung Demak. Demikian pemaparan kami tentang perjalanan kerajaan Demak, mulai dari awal kelahirannya hingga peninggalan sejarah yang luar biasa. Buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa like kalau konten ini bermanfaat buat kalian. Dan share ke teman-teman kalian yang juga ingin belajar sejarah Indonesia. Jangan lupa juga buat subscribe untuk konten-konten edukasi lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan sejarah berikutnya. Bye.